Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat kelana masa yang berbahagia dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kala ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat kelana masa dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, rizki yang melimpah, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat kelana masa yang berbahagia dan tentunya yang kami muliakan dimanapun berada, pada kesempatan kala ini kami tidak mediumisasi seperti biasanya sahabat. Namun pada kesempatan kala ini kami hanya ngobrol-ngobrol santai dikawani beberapa anggota di sini. Nah, katanya ada beberapa hal yang kepingin dibahas terkait fenomena yang lagi viral di media sosial tentunya, yakni terkait beliau sang musyafir. Beliau yang lebih dikenal oleh halayak ramai yakni Joko Kendil atau Ki Joko Kendil, yang memang menjadi seorang musyafir seperti itu. Tadi sebelum kita mulai di sini, katanya ada beberapa anggota yang ingin bertanya kepada saya terkait musyafir ataupun terkait beliau. Lebih umumnya terkait musyafir lah seperti itu. Apa hal Bang Akmal ataupun Bang Anto yang kepingin dipertanyakan, karena tadi katanya kepingin ngajak ngobrol saya terkait musyafir seperti itu. Oke, Gus. Saya mau bertanya ini, Gus. Boleh. Nah kan baru-baru ini bahkan sampai sekarang kan masih hangat ini, Gus. Iya, iya. Kita hadir sang musafir. Sebenarnya tujuan musafir ini apa? Yang kepingin abang ketahui tujuan musyafir itu apa? Ya, dalam dunia spiritual. Oke. Kalau yang saya pahami berdasarkan perjalanan seorang musyafir, tujuannya itu pertama ya seringnya ya itu karena mengerjakan perintah seorang guru. Tentunya guru yang punya tahu apa niat dan tujuan bagi si murid, sehingga memerintahkan atau menyarankan untuk berkelana atau menjadi seorang musyafir. Biasanya berdasarkan yang saya pahami, baik itu dulu kedua adik kandung saya, karena kan di channel GIF saya pernah mengangkat terkait bahas ini ya. Kedua adik kandung saya pun pernah menjalani musyafir tentunya, cuma waktunya tidaklah berpuluh-puluh tahun ya, seperti itu. Artinya ya pertama untuk menguji kesabaran, mendekatkan diri kepada Allah ya, dengan cara ya di perjalanan seperti itu. Karena kalau kita di rumah saja, kita di pondok saja, kita di padepokan saja, kesabaran mungkin bisa diatur karena dekat dengan guru, dekat dengan kawan-kawan. Tapi saat turun ke lapangan, turun ke jalan, itu dibutuhkan latihan secara ekstra menguji kesabaran. Harus didapat bagaimana teori dan triknya. Utamanya itu, yakni jawaban saya secara simpel, tujuannya itu menguji kesabaran dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah juga. Seperti itu. Ini ada lagi, Gus, yang bikin penasaran. Silakan. Ini kan saya dengar-dengar dari layanan menjalani musafir, pernah saya dengar lah. Ya. Apakah ketika di dalam perjalanan itu guru melepas sang murid, katanya ini tidak dibekali dengan uang katanya. Gitu. Jadi saya berpikir makannya itu dari mana? Kok sampai 25 tahun itu kan tujuannya 25 tahun. Ini yang dijalani sudah 21 tahun kalau nggak salah. Jadi makannya itu dari mana sehingga
dalam waktu 21 tahun itu kok seger bugar, sehat walafiat. Saya Oke. sedikit agak salut juga. Ya, ya, ya. Ini terkait apa yang abang pertanyakan, seorang musafir apakah betul saat dilepas oleh gurunya itu tidak boleh membawa perbekalan materi tentunya. Ya, lagi-lagi saya menjawab berdasarkan yang saya pahami. Memang musafir ini kan banyak, nggak cuma satu ataupun dua. Dalam rangka hal ini tentunya terkhusus beliau, Joko Kendil. Ya, kita secara pastinya walau alam nggak tahu ya, apakah perintah daripada guru beliau itu melarang membawa perbekalan. Tapi berdasarkan yang saya pahami, lagi-lagi seorang musafir rata-rata yang memang tujuannya berangkat itu karena diperintahkan oleh seorang guru, memang biasanya coba untuk dihindari atau dilarang membawa perbekalan, khususnya uang ataupun makanan dan lain sebagainya. Apalagi handphone begitu, biasanya itu memang dihindari ataupun dilarang. Pertanyaan kedua, makannya dari mana mereka dalam kurun waktu sekian bulan, sekian tahun? Itulah yang menjadi tantangan besar bagi seorang musafir, terkhusus yang memang tujuannya itu karena diperintah oleh seorang guru. Kalau masalah makan, berdasarkan yang saya pahami, cerita-cerita dari kedua adik saya itu pun alhamdulillah tidak pernahlah kehabisan ataupun putus rizki dari Allah selama dalam perjalanan. Itu tidak ada. Perkara kadang-kadang di hari ini kayaknya kok sedikit, besok melimpah rizkinya, itu hal biasa. Intinya alhamdulillah atas ketuaan dari Allah, masyarakat itu pun biasanya peduli. Artinya karena memang biasanya itu dilarang meminta tapi boleh menerima. Ya, itu sebetulnya. Ini rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Di situ nanti dalam perjalanan merasakan betul bahwasanya Allah itu sebetulnya dekat. Allah maha kaya. Allah yang membagi itu rizki. Allah yang memiliki itu rizki. Kalau manusia atau masyarakat yang dijumpai itu hanya merupakan, ya katakanlah, wasilah ataupun perantara. Intinya memang masalah rizki bagi seorang musafir biasanya ataupun makan sehari-hari itu tidak pernah diambil pusing. Seperti itu. Itu berdasarkan yang saya pahami. Apalagi? Tetap mau bertanya. Mana tahu ada hal yang kepingin Bang Anto pertanyakan. Dari Silakan. sekian murid itu Gus, atau memang ada karakter-karakter tertentu dipilih sama dari guru gitu? Oke, ya. Lagi-lagi standar saya berdasarkan yang saya pahami Bang Anto ya. Kalau dulu adik kandung saya, adik landes saya, jadi adik kandung pas di bawah saya itu perintah dari gurunya. Itu kala itu memang termasuk guru tidak memerintahkan kepada semua muridnya. Artinya guru lebih tahu, lebih jelasnya tentunya dipilih dong. Ya. Kalau adiknya adik saya itu yang memberangkatkan dulu saya malah. Ya, itu ada kawannya. Jadi kalau adik kandung saya yang besar, ya itu yang memberangkatkan, yang memerintahkan itu gurunya di pondok pesantrennya. Kalau adik dia itu yang memberangkatkan kala itu saya. Dia ada kawannya juga lah kala itu. Ya intinya memang ada kriteria tertentu yang dilihat oleh seorang guru. Kenapa si murid ini disarankan untuk menjalani musafir? Biasanya tujuannya tadi seperti di awal untuk menguji kesabaran, mencoba mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang sedikit agak berbeda. Tujuan yang selanjutnya biasanya ya target utamanya sowan kepada para ulama dan berziarah ke makam-makam aulia, waliullah. Biasanya terkhusus itu wali songo. Itu biasanya seperti itu. Lagi satu ini Gus, berarti ada waktu-waktu tertentu harus sekian tahun harus tamat gitu, ada gitu Gus? Oke, jadi kalau terkait durasi ataupun Durasi waktu ya. itu beda-beda. Oh, beda-beda. Biasanya beda guru, beda perintahnya. Artinya beda perintah dalam
kurun waktu yang harus ditempuh oleh seorang siswa yang menjadi musyafir. Itu beda-beda. Ada yang memang sekian bulan diperintahkan untuk pulang. Ya. Ada yang memang sekian tahun disarankan untuk pulang. Biasanya memang itu berbeda-beda. Karena memang saat di perjalanan pun permasalahan jarak tempuh, kemampuan untuk menyelesaikan rute itu pun berbeda-beda. Sebagian ada yang disarankan untuk menempuh jalan di jalan aspal. Ya, lewat jalan aspal yang dipilih itu ada. Ada sebagian yang mengambil di samping lewat jalan aspal, kadang mengambil jalur daripada rel kereta api. Cari yang terdekat ya. Ya, itu karena bisa menjadi jalan pintas untuk mempercepat ketujuan lewat rel kereta api. Artinya ya pokoknya dua jalan ini sama-sama boleh dipilih gitu. Alternatifnya seperti itu. Itu nggak ada masalah. Waktu itu bebas, nanti guru yang punya tahu menyarankan, memerintahkan itu mau berapa lama dan tujuannya kemana saja. Seperti itu. Setahu maaf nih Gus, Boleh. setahu Gus Iman, tadi durasi waktu, Iya. apakah harus 25 tahun ini? Apakah ini yang terpanjang ataukah ada yang lebih lama lagi? Oke. Apakah waktu 25 tahun seperti yang diambil waktunya atau diterima oleh beliau Joko Kendil ini atas perintah gurunya kok sampai tahun 2025 dimulai dari tahun 2001. Ya, kurang lebih kan 25 tahun yang direncanakan. Sekarang sudah berjalan kurang lebih sekitar 21 tahun. Apakah itu waktu yang terpanjang seperti itu? Kalau berdasarkan yang saya pahami memang sementara ini kalau saya timbang dan mengingat di masa lalu, kalau sampai 25 tahun betul yang diambil oleh Joko Kendil ini memang termasuk waktu yang paling panjang. Sejauh yang saya pahami, gitu loh. Ya, 25 tahun itu waktu yang paling panjang. Karena rata-rata kebanyakan di bawah itu. 25 tahun itu paling panjang. Ada yang 1 tahun juga? Ada. Ada yang 1 tahun. Ada bahkan yang di bawah 3 bulan. Itu ada. Ada yang di bawah 3 bulan. Yang buat 3 bulan. Iya. Dulu saya menyarankan kepada adik kandung saya yang kecil, bukan yang besar lah ya. Nah, itu target saya, kamu mau berapa hari tergantung kemampuan kamu. Pokoknya target utama kamu berziarah ke makam Wali Songo. Ya, itu. Kalau nggak salah itu di bawah 3 bulan keliling Pulau Jawa. Berangkat dari mana kala itu? Dari Kebumen. Om saya memberangkatkan sama kawannya itu. Saya berangkatkan malam, baru terus dia berjalan. Itu di bawah 3 bulan dia selesai. Terus sampai Syaratnya sekarang harus jalan kaki ya. jalan. Ya. Walaupun ada yang menawarkan untuk ya katakanlah naik kendaraan, itu dihindari memang. Ya memang setelah selesai itu yang diceritakan itu nggak habis-habis. Karena selama dalam perjalanan itu banyak pelajaran, banyak kejadian yang memang bisa menjadi sebuah kenangan dalam kehidupan. Dulu saya memberangkatkan adik saya, ada kawannya juga. Itu pun berangkatnya sama, pulangnya beda. Karena di tengah perjalanan berpisah itu. Berpisah ya. Ya berpisah. Pulangnya nggak bareng. Tapi itu nggak masalah, itu hal biasa. Cerita adik kandung saya yang besar, yang diberangkatkan oleh gurunya, itu dulu berangkat kalau nggak salah sekitar 7 orang. Itu berangkatnya sama, pulangnya beda-beda. Itu pun nggak ada masalah. Target utama biasanya ya itulah ziarah Wali Songo, kadang-kadang musuhan kepada ulama-ulama yang dilintasi di perjalanan itu. Itu Gus, ketika sudah selesai gitu, dalam menempuh usaha, itu kualitas bisa berbeda-beda. Ya, jadi kalau setelah selesai menjadi seorang musafir, kualitasnya apakah berbeda-beda? Ya. Sebetulnya itu Allah yang lebih paham. Ya, sebetulnya itu. Tapi kalau abang bertanya sedikit saya mencoba menjawab, tentunya iya. Apakah yang sebentar waktunya kualitasnya rendah, yang lama waktunya pasti kualitasnya tinggi? Belum tentu. Ya, belum tentu. Karena semua itu nanti Allah yang punya tahu, Allah yang mengatur atas segala
makhluk. Seperti itu. Apakah setelah menjadi musyafir lantas harus menjadi orang hebat? Oh, enggak juga. Karena tujuan untuk menjadi musyafir itu bukan untuk menjadi orang hebat. Ya, bukan seperti itu. Terkait cerita saat ditanya beliau Joko Kendil ini jalan nampak cepat. Kan begitu? Iya, Tengok Mas. di medsos. Ditanya beliau katanya naik macan putih. Ya sebetulnya itu boleh-boleh saja beliau menjawab seperti itu. Tapi sebetulnya jawaban daripada beliau itu perlu dicerna secara mendalam. Tidak boleh dan tidak perlu untuk ditelan mentah-mentah. Karena memang secara fakta nyatanya tak nampak macan putihnya. Iya. Ya, seperti itu. Jadi ya itu hal biasa. Atau sebuah macan putih ini atau sebuah simbol gitu, Ya kalau menurut saya ada makna yang harus dicerna. simbol keilmuan ya. Ya kalau saya mencernanya, memaknainya itu ya, niat beliau itu kuat dalam kebaikan. Ya. Kebaikan itu disimbolkan identik putih lah seperti Putih, itu. Macan itu identik hal yang Kuat. Ya, kuat kuat, seperti ya. itu. Itu. Jadi tidak boleh, tidak perlu untuk ditelan mentah-mentah jawaban daripada beliau. Seperti itu. Kalau nggak salah kan beliau berangkat dari Demak. Ya, kurang lebihnya seperti itu kabar beritanya. Ya memang terkait beliau sejauh ini memang terus ramai. Terus ramai di medsos, artinya di semua lintasan perjalanan yang beliau jalani, alhamdulillah masyarakat merespon. Ya, merespon dengan baik, merespon dengan positif. Seperti itu. Intinya kita doakan juga semoga beliau khususnya dan umumnya musyafir-musyafir yang lain yang masih dalam rangka ya mungkin untuk mengembara, mencari apa yang mereka terima daripada tugas guru masing-masing tentunya. Semoga Allah meridho. Perkara beliau Joko Kendil itu cerita dan menjawab naik macan putih, ya biarlah itu menjadi sebuah misteri. Tidak perlu untuk kita besar-besarkan, kita lebih-lebihkan dalam memikirkannya seperti itu. Dulu kita sering ngobrol dengan beberapa musyafir. Saya pernah juga ngobrol dengan musyafir yang memang dia aslinya dari Sumatera, cuma belajarnya di Pulau Jawa. Ya, ada juga. Ya, ada. Beliau ya jalan begitu memang. Jalan berhenti biasanya di tempat-tempat ibadah, waktunya sholat, waktunya mandi, ya biasanya mandinya itu saat menjelang sholat. Itu kadang-kadang sampai, mohon maaf lah ya, sekilas macam dianggap orang yang berbeda lah ya. Tapi itu hal biasa, memang ya begitulah tantangan ujian mental saat ada di perjalanan. Memang menjadi seorang musyafir ini dibilang mudah, ya mudah bagi yang memang sudah kuat tekadnya, tapi sebetulnya sangat berat bagi yang belum kuat tekadnya. Memang saya pribadi ya alhamdulillah mengacungi jempol harusnya kepada beliau, para musyafir yang memang ikhlas, tulus menjalankan perintah gurunya, dan semoga apa yang diajarkan itu dikabul sama Allah tentunya. Dan semoga semuanya mampu untuk ikhlas ya, karena tantangan, rintangan, gendala dalam perjalanan kadang-kadang sahwa sangka negatif itu kadang pun muncul ya, tapi tak usah diambil pusing, tak usah berlebihan. Memang munculnya beliau Joko Kendil belakangan ini memang ya termasuk mengangkat musyafir-musyafir masa lalu yang sudah katakanlah pensiun lah bahasanya ya, masuk mengangkat ya posisinya. Kalau kenapa dulu nggak seperti sekarang? Dulu kan belum begitu fenomenal seperti sekarang, medsos bisa diakses seperti itu loh. Dulu seperti itu. Sekarang ya karena untuk mengakses semua informasi berita itu sangat mudah sekarang ini. Intinya, kalau kalian semua apa ada yang berminat dari musafir? Ya memang tidak mudah dan terlalu berat untuk menjalani hal itu. Tapi lagi-lagi atas kalau memang ada perintah dari sang guru, niatnya kuat, itu biasanya terasa ringan. Tapi saya garis bawahi, rata-rata
Memang nggak semua sih. Seorang musafir itu biasanya dalam kondisi single parent. Ya, single parent. Rata-rata, walaupun nggak semuanya. Nah, dulu kedua adik saya itu ya masih lajang, masih bujangan menjalani hal itu. Karena kalau memang sudah berumah tangga, ada istri, ada anak, itu ada hal yang lebih harus diutamakan. Tahu untuk menjadi seorang musafir itu nggak wajib. Ya, tapi menafkahi lah, ya. Menafkahi keluarga itu wajib, ya. Jadi musafir itu memang ya sebetulnya kadang-kadang bikin penasaran, tapi lagi-lagi tidak perlu kita terlalu berlebihan menyikapi, ya, seperti itu. Saya ulang balik terkait beliau para musafir, terkhusus beliau Joko Kendir, ya biarlah terus berjalan, semoga Allah memudahkan dan meringankan langkahnya. Apapun berita yang ada, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya. Seperti itu. Apalagi yang ingin dipertanyakan, silakan kalau masih ada. Sudah cukup. Oh, ya, mudah-mudahan sedikit jawaban dari saya terkait musafir ataupun khususnya beliau Joko Kendir ini bisa sedikit menambah wawasan pengetahuan kalian semua. Ya, tentunya buat sahabat Kelana Masa dimanapun berada, mana tahu obrolan kami kok menurut panjenengan itu kurang bermanfaat, ya abaikan saja. Bila mana ada manfaatnya ya silakan diambil yang positif, yang kurang pas diabaikan atau dibuang saja. Karena saya pribadi selaku Al-Fakir, manusia biasa tentunya tidak terlepas daripada kekurangan dan keterbatasan pengetahuan. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dimaklumi tentunya atas segala apa yang telah diobrolkan. Di penghujung, usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.